kalau kita mencintai, kita ini ingin bersatu dengan yang kita cintai. Seorang pemudi dan seorang pemuda lagi berbincang-bincang, asik mungkin menceritakan pengalaman hidupnya. Dan di akhir pembicaraan itu, si pemudi itu berkata, "Maukah engkau menolong aku?" kepada si pemuda. Tetapi pada saat yang sama, pemuda itu berkata, "Maukah engkau kutolong?" Jadi saat yang bersamaan, sepertinya itu sudah sehati seperasaan. Pada saat yang sama saling mengucapkan satu perkataan yang sama artinya. "Maukah engkau menolong aku?" Dan yang lain, "Maukah engkau aku tolong?" Itu sehati dan seperasaan. Mungkin kita juga merindukan Tuhan Yesus karena kita ingin bersatu dengan Dia, supaya kita pun mungkin karena rasa kasih itu tahu bahwa hanya pada Tuhan Yesuslah kita bisa minta tolong untuk memperoleh hidup ini. Dan Tuhan Yesus juga tahu bahwa kita ini mohon pertolongannya. Itu memang sesuatu yang kita ingin jalani dalam hidup ini. Karena kepercayaan. Kalau dulu Yosua itu mengumpulkan suku-suku, ada suku-suku dari daerah utara itu yang katakan tidak mengalami peristiwa seperti ke-12 suku itu. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu diselamatkan dari penindasan di Mesir. Yosua termasuk di antara mereka itu yang ditolong. Karena itu ia berkata kepada seluruh umat, termasuk suku-suku yang belum mengalami keajaiban ditolong oleh Tuhan dari Mesir, supaya menyatakan suatu pernyataan ikrar. Sekarang pilihlah mau menyembah Allah lain yang dulu sebelum atau tempat di mana Abraham di seberang sungai Efrat itu, Allah di situ, atau Allah orang Amori yang sekarang di dekat kita ini, di tempat yang kita tinggal ini, tanah Amori itu, silahkan pilih. Tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Allah Tuhan kita. Lalu semua suku itu, siapapun yang sudah lama percaya atau yang baru percaya, menyatakan diri ingin beribadah kepada Tuhan. Satu pernyataan. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya yang dia tahu ada yang bersungut-sungut ketika Yesus mengatakan tentang roti hidup, bahwa dirinya adalah roti hidup. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti itu adalah dagingku. Barang siapa makan roti ini dan minum darahku akan memperoleh hidup yang kekal. Itu artinya
Barang siapa ingin bersatu dengan Kristus, ikut serta di dalam penderitaannya, dalam apa yang dia buat. Itu yang menyebabkan mereka sebagian bersungut-sungut. Tetapi ketika Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya, mereka itu pun ditanya oleh Yesus, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Petrus itu yang menjawab, hanya Engkaulah sabda kehidupan, sabda yang memberi hidup. Perkataanmu adalah sabda yang menghidupkan. Engkaulah Putra Allah, Sang Mesias. Petrus yang percaya, dia sendiri mungkin tidak tahu apa yang diucapkannya. Karena itu Yesus berkata, Bapakku yang mengatakannya kepadamu, supaya ia mengucapkan. Ucapan itu adalah dari Roh Kudus. Roh itu yang berguna. Roh itu yang menyelamatkan. Karena roh di dalam diri kita itu yang membuat kita percaya, mengerti apa maunya Tuhan Yesus itu. Setiap ucapan Tuhan Yesus itu adalah hidup. Barang siapa percaya kepadaku, yang akan hidup selama-lamanya, kehidupan yang kekal. Karena itu sabda Tuhan itu adalah roti rohani bagi kita. Setiap sabda Tuhan yang kita mengerti, itu artinya kita sudah mengunyah, menelan sabda Tuhan itu, yang berarti kita memperoleh kekuatan rohani. Kekuatan yang jauh lebih besar. Yesus sendiri tadi berkata, daging tidak berguna, tetapi roh itu yang membuat kita bergairah untuk hidup, bergairah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Karena itu Paulus berkata kepada umat di Efesus itu, supaya mereka itu juga mengasihi satu sama lain. Suami, cintailah istrimu seperti Kristus mencintai umat Allah, jemaatnya itu. Seperti Kristus mengasihi umat Allah yang menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk umatnya, supaya umatnya itu dikuduskan dan disucikan. Dikuduskan itu artinya mereka itu selalu berada di dalam kerja untuk Tuhan. Kudus itu artinya itu, selalu siap. Karena tahu apa yang dikehendaki Tuhan itu pada dirinya. Saya mesti berbuat untuk Tuhan. Disucikan artinya kita ini tanpa celah. Karena Tuhan Yesus itu menebus kita di kayu salib. Diberikannya sendiri nyawanya, tubuh dan darahnya kepada kita, supaya kita menjadi orang-orang yang tertebus dosa-dosa kita. Dan kalau kita percaya itu, kita lalu tahu bahwa kita ini dicintai dengan sungguh-sungguh oleh Tuhan Yesus kita. Karena itu kita pun mau berbakti kepadanya. Ibadah kita itulah. Karena itu kita setiap menerima sakramen, apapun sakramen baptis, itu kita lebih dahulu diberikan sabda Tuhan. Karena sabda Tuhan itu yang menghidupkan, yang membuat orang yang dibaptis itu merasa siap sebagai anak Allah. Sabda Tuhan itu yang menghidupkan.
Sabda Tuhan itu yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu sakramen, setiap sakramen, apapun sakramen yang diberikan kepada kita selalu didahului oleh sabda Tuhan. Karena itu yang memberi hidup. Mari kita bersyukur. Justru di masa pandemi ini kita lebih bertekun untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan terhadap diri kita masing-masing. Masing-masing dari kita itu punya fungsi. Karena itu Paulus mengatakan seperti Kristus mencintai jemaatnya. Jemaatnya ini harus satu hati, satu seperasaan. Itu yang terjadi. Seperti suami istri yang semestinya satu hati seperasaan. Mereka bukan lagi dua, tetapi menjadi satu daging. Artinya, dalam kemanusiaan kita sama-sama menderita, sama-sama bersukacita dalam untung dan malang, dalam duka dan suka. Karena itu kita bersyukur atas cara Tuhan untuk mengenalkan dirinya kepada kita. Mengenal Tuhan sedalam-dalamnya baru bisa kalau kita bersatu. Dan kita baru bisa bersatu kalau kita menyerap sabda Tuhan itu. Kita kunyah sabda Tuhan itu. Itu artinya meditasi itu. Meditasi, medikare itu mengunyah, merasakan lezatnya Tuhan. Amin.